Selamat pagi, selamat datang di rilisan perdana Casa Roberto, First Day Corner Talk, ruang ngobrol dan bincang-bincang bagi pribadi unik dan inspiratif bersama saya, Charles Nayawan. Sudah bersama saya pagi ini seorang pribadi unik yang tidak jauh dengan dunia dapur, yang katanya kalau nggak bisa tidur malam dia suka ngasah pisau. Dan nggak tahu, saya juga dengar cerita kalau semua masakannya dikasih kecap. Nah ini nih, kita coba kulik siapa beliau. Sudah bersama saya, Chef Agung Suryandita. Halo Mas, Selamat pagi. selamat pagi. Gimana kabar? Gimana kabar? Loh, saya yang harusnya tanya. Oh iya, Gimana boleh ya? kabar? Iya. Chef, siapa panggil Yes. Chef atau Mas nih? Mas saya lah, Mas saya biar enak. Oh gitu. Oke, Mas Chef. Eh, Mas Chef atau Mas aja? Mas aja. Iya, iya, Mas Chef. Oh, salah. Mas, eh, saya sudah lihat apa ya, CV-nya Mas Agung. Ya, Segini, Mas. Nah, ada yang menarik dari apa CV sepanjang itu buat saya. Itu nulis sendiri apa ditulisin, Mas? kebanyakan sih nulis sendiri. Sisanya ada yang tambahan. Ini kayaknya bagusnya kalau kamu tambahin ini. Itu siapa? Jadi biasanya si bini yang namain. Jadi dia ngeliat, ya kayaknya nih kalau ditambahin, diterangin tentang restoran, tentang hotel, tempat kamu kerja, itu orang lebih tertarik untuk baca CV kamu. Oke. Sama seperti dunia chef dan dapur. Chef tidak bisa sendirian, tapi juga kerja tim. Bahkan nulis CV pun juga tim. Betul? Betul. Boleh dong ceritain tentang CV-nya dari atas sampai bawah. Sekarang saya nggak dengerin. Jadi tahun 97 aku mulai kuliah di STP Bandung. Ambil jurusan MTB, dikenalnya, sebagai manajemen tata boga. Nah, dari situ lulus tahun 2000, mulai berkarir pertama di Bandung, di satu tempat yang namanya Rumput Cafe di Jalan Braga. Uniknya, kuliah jurusan masak, kerja jadi bartender. Nyambung sih. Ya, masih Enggak juga ya? nyambung. Nggak sesuai jurusan banget lah, tapi masih di satu lingkup yang sama di F&B. Dari situ terus pindah ke Laga Pub and Resto. Dari situ mulai deh jalan-jalan. Aku sempat di opening di The Valley dulu, Bandung. Nah, opening di The Valley, habis itu mulai ke Belanda. Oh, Dari Valley terus kerja di Belanda setahun di hotel. Dari situ terus sempat ke kapal tanker. Kapal tanker 2 tahun. Terus habis itu ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi terus ke Bali. Justru yang lama di Bali. Bali sampai tahun kemarin memutuskan pindah ke Semarang. Nah, tahun depan nggak tahu nih kemana. Pengennya sih di Bandung. oke. Kenapa Bandung? Kan lahir di Salatiga, besar di Semarang, benar nggak sih? Lahir di Salatiga, gede di Salatiga, lama di Bali. Kenapa di Bandung? Karena satu, kuliah di Bandung. Terus kedua, keluarga istri kan di Bandung. Terus yang ketiga, kayaknya Bandung tuh lebih enak, lebih adem. Gitu ya. Kita lagi ngobrol ini di Semarang padahal. Panas. Panas ya. Oke, Mas Chef. Banyak orang yang ngomong kalau dunia dapur tuh kayak medan perang, seperti genre film kesukaannya Mas Chef. Bener kan? Betul, aku suka film perang. Nah itu, saya nggak pengen tanya tentang film perangnya, karena pasti lupa kan? Ya, judulnya lupa. Judulnya lupa. Saya pengen tanya gini, momen menegangkan di dapur yang pernah terjadi, dan itu diinget banget sama Mas Chef. Momen menegangkan yang di dapur yang pernah terjadi. Ada kejadian lucu pas tanggal 31 Desember
Tahun? Jadi tahun 2017 di Jakarta. Jadi waktu itu saya kerja sebagai konsultan, sebagai tim salah satu konsultan untuk di restoran. Eh, Waktu itu kita harusnya sudah siap-siap untuk lokasi restoran kan di Jakarta. Kita harusnya flight back aku ke Surabaya untuk handle dinner, New Year's Eve dinner di sana. Dan partnerku harus flight back ke Bali untuk handle restoran dia di Bali. Oke. Jadi pagi-pagi kita ke restoran yang kita konsultanin itu, mau ngecek sekalian mau pamit. Dan yang terjadi adalah nggak ada staff di kitchen hari itu, cuma ada head chef-nya aja. Terus. Nah, itu lucu. Kita harusnya flight jam 2 siang. Berarti jam 1 kan sudah harus di bandara. Ya. Ini jam 10 pagi masih, oke, siapa nih yang bisa di-calling anak-anak di Jakarta untuk ngebantuin opening ini restoran hari ini aja. Ya. Nah, itu akhirnya dalam 2 jam itu yang tadinya kita udah nggak ada rencana untuk masak, nggak ada apa. 2 jam itu kita prepare sambil mikir, Makanannya apa? operasional yang di Surabaya sama di Bali, apa kita rilis aja, kita fokus ke sini, atau gimana? Jadi sambil prepare, HP sambil bunyi terus. Ada yang bisa dipanggil nggak? Ada yang bisa standby nggak? Ada bisa DW nggak hari ini? Ini yang sama itu, yang untuk Presiden Jokowi itu, bukan? Bukan. Bukan. Oh. Bukan. Akhirnya itu bisa ke cover, dan akhirnya aku flight ke Surabaya dan temen ke Bali. Bali. Nah, yang seru lagi yang pas masak untuk Pak Presiden Jokowi. Nah ini nih, tahun berapa nih? Itu pas 2015-an kalau nggak salah. Pas ada acara salah satu partai politik di Bali. Mereka ada Munas. Nah, kebetulan Pak Jokowi kan nginep di hotel kami. Yang kita sudah dapat info sekitar 7 hari sebelumnya. RI1 mau nginep. Terus pas H-3, kok kayak nggak ada apa-apa, nggak ada pemeriksaan keamanan, segala macam. H-2 tetap, H-1 tetap. Pas hari H baru ada salah satu mobil armored datang, dan kok cuma satu tok, ini seriusan nggak sih? Terus akhirnya itu pagi-pagi sekitar jam 6. Jam 8 masih nggak ada pergerakan. Tiba-tiba siang tim dokter, tim kesehatan dari kepresidenan datang, mereka mulai cek-cek barang. Oh, berarti ini beneran nih datang nih. Nah, Bapak waktu itu dijadwalkan makan malam itu early, sekitar jam 6 sore. Kita mulai nih prepare, masak untuk Bapak. Nah, jam 6 kurang 5 dapat kabar, mundur. Karena Bapak masih belum bisa makan, masih sibuk. Makanan diganti. Jam 7 jadinya, jam 7 kita prepare. 7 kurang 10 dapat info lagi, mundur lagi. Jam setengah 9. Oke. Gitu, kita cancel lagi. Terus setengah 9 kurang 5 menit makanan udah siap. Setengah 9 lewat 5 dapat kabar. Mundur lagi. Jam 10. Jam 10 ya sudah, kita prepare set. Jam 10 tank, makanan siap. Mundur 5 menit ya, Chef. Bapak masih on the way. Siap. Dan akhirnya Bapak dinner jam 10.20. Late dinner. Late dinner. Late dinner jadinya. Dan itu menunya simple banget. Apa itu? Untuk sekelas Bapak Presiden, beliau cuma minta ayam goreng, nasi putih, tahu tempe goreng, lalapan, sambal. Sama sambal udang. That's it. Oke. Pas Pampresnya? Pas Pampresnya? Makan di restoran, buffet. Oke. Spesial. Spesial mereka. Dan itu bikin deg-degan. Dan itu bikin deg-degan. Satu hotel. Satu hotel. Oke. Karena menunya spesifik
ini barangnya ntar kalau pas, apalagi pas di cancel itu kan fresh juga kan? harus ganti lagi kan, Iya, berarti betul. masih punya stok nggak barang di chiller? Iya, betul-betul. Karena setiap itu harus langsung dicek juga kan sama tim medik, barangnya kualitasnya gimana segala macam. Iya. Itu yang bikin deg-degan. Akhirnya ketempatan juga ya, Ketempatan. sama presiden, terus juga dekat sama ring 1 dan dicek juga di dapurnya. Iya, betul. Gimana komentar dari tim medisnya tentang kondisi? Kondisi dapur bersih, aman, layak. Terus untuk makanan, alhamdulillah Bapak cocok, enak kata Bapak. Oh, yang dicek apa sih, Mas? Yang dicek kualitas bahan baku, Satu-satu gitu. satu-satu. Oh, ini bayamnya, oh, ini ayamnya. Ayamnya kualitasnya gimana, terus segala macam. Terus sama mereka dicek ada kandungan bahan chemical yang membahayakan apa enggak, segala macam. Termasuk apa namanya yang minuman juga. Minuman juga dicek. Even itu botol, Botol juga dicek. terus kematangan nasi, terus apalagi kematangan yang lain. Itu jadi kalau mau sebelum di-serve gitu, dilihat dulu sama mereka, Iya, stop gitu. di stop dulu, dilihat sama mereka. Jadi makanan selesai dibikin, terus setelah itu mau di-serve, tim dari medisnya Juga ngecek. gimana itu? Ngecek lagi. Ditaruh di meja gitu. Ah. Ceritain. Taruh di meja, terus sama mereka dicek, diperiksa, diambil sampelnya dikit-dikit, Dari makanan yang mau di-serve itu Iya. diambilnya diambil. gini, comot gitu, Ya enggak, pakai pinset loh, Mas. potong gini ya. Dipotong dikit. Seru. Oke, gini. Industri kuliner kan menarik ya. Jadi dan chef sendiri itu kan bisa kayak seniman, bisa kayak ilmuwan. Nah, terus kalau harus pilih salah satu, kira-kira apa sih yang mencerminkan chef dan apa yang paling cocok menurut Mas Chef ini? Saya ini cocoknya apa sih? Setelah melewati perjalanan dari Bandung sampai ke Bali. Apakah ini benar-benar panggilan hidup? Jadi gini, sebenarnya passion aku lebih ke pisaunya. Jadi ceritanya gini, kenapa aku terjun ke dunia dapur itu? Dulu cita-cita tuh cuma satu, pengen keliling dunia tapi dibayar. Siap. Nah, terus mulai ngobrol-ngobrol, baca-baca. Zaman dulu kan waktu aku SMA itu internet masih susah. 94, internet masih susah. Terus akhirnya referensi cuma dari bacaan sama ngobrol. Ngobrol-ngobrol, akhirnya kenapa nggak jadi chef di kapal pesiar? Itu pertamanya. Oke, menarik nih. Keliling dunia, tapi dibayar. Sesuai cita-cita kan. Untuk jadi chef kemana nih? Mulai cari info. Coba sekolah di Bandung, ke STP Bandung. Akhirnya masuklah ke sana. Masuk ke sana, dan alhamdulillah kesampaian cita-cita. Keliling dunia tapi dibayar. Nah, terus selain itu juga kenapa aku masuk ke dunia dapur itu karena pisau. Dari kecil tuh aku suka banget sama pisau. Sempet ngalamin yang namanya ngegepengin paku di rel kereta, dilindas sama kereta juga. Terus sampai bikin sendiri, belajar sama beberapa pandai-pandai di sana. Ya, dan itulah yang bikin aku seneng ke dunia dapur. Terus yang lucu, mulai 2017 itu aku mulai switch. Tadinya kan aku background-nya di Western culinary, karena memang dari kampus sendiri kita banyak diajarinnya makanan Western. Mulai switching ke masakan Indonesia. Karena somehow tiba-tiba dapat ide, kalau aku kerja di luar negeri, misalnya let's say ke Prancis, orang Prancis nggak akan hire aku untuk masak masakan Prancis. Tapi kalau mereka mau buka masakan Indonesia, restoran Indonesia, otomatis mereka akan hire orang Indonesia. Di situ aku mulai switch. Dan ternyata masakan Indonesia itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih banyak tantangannya, karena bumbu-bumbunya banyak banget.
Oke. Tadi ada Western, ada Indonesia. Sekarang kalau mau ditanya nih, signature dish kan harus punya nih, Mas Des. Signature dish Indonesia. Nah, oke. Berarti Indonesia. Kira-kira apa nih signature dish-nya? Eh, Signature dish yang aku seneng banget itu kepiting soka sambal matah. Gimana itu? Jadi emang itu ada sedikit influence dari ini ya. Aku pakai Chinese five spices. Jadi kepiting soka aku bersihin, terus goreng kering, terus nanti di serve-nya pakai sambal matah. Taste-nya? Taste-nya ada pedesnya dikit, ada sedikit manis, terus ada seger dari si sambal matahnya. Udah Menyenangkan. di-publish Publish di restoran di Bali. di Bali. Waktu kerja di restoran di Bali. Gimana animonya mereka? Responnya sih bagus. Orang-orang seneng. Dan mereka ya karena si kepiting sokal itu sendiri crispy, ketemu sambal matah itu menyenangkan. Oh, bisa dicoba di Kasarwir itu mungkin? Oh bisa banget asal ada bahannya ntar. Ada bahannya, oke. Kira-kira berapa menit untuk serving itu? Bikin itu, prepare, dan lain-lain. 10-15 menit selesai. Oh, cepat itu, cukup bisa dibikin di sini. Cukup, Nanti bisa bisa. cerita sama Chef Robert, nanti bisa, siapa tahu ada signature dish-nya Chef Agung di sini. Bisa. Mantap, nanti saya bocorin. Ini Chef, lanjut aja ya. Saya ada pertanyaan nih. Filosofi apa dalam menekuni dunia masak? You only as sharp as your knife. Oh, nice. Jadi diri kita tuh harus selalu diasah untuk nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Seperti kita ngasah pisau kita terus supaya enak dipakai pas kerja. Itu mulai dari kapan? Itu mulai dari zaman kuliah filosofi itu. Ketemu filosofi itu. Terus akhirnya diterapkan secara secara real di dunia kerja. Ya. Terus kehidupan yang lain mungkin? Ya sebenarnya juga bisa dipakai di kehidupan yang lain karena kita kan nggak kerja melulu di dapur aja. Tapi sebenarnya banyak potensi yang bisa kita gali juga di luar. Kayak misalnya, tapi masih berhubungan sama dapur juga sih, nggak jauh-jauh sih. Kayak ngasah pisau kayak gitu. Ya. Terus itu jam 2 malam bangun tidur, nggak bisa tidur, ngapain Mas? Kan kalau istri lihat kan takut. Itu my self meditation ya. Jadi memang upaya aku untuk ngerileksin diri sendiri. Dan aku nemuin relax itu kalau pas lagi ngasah pisau. Itu menyenangkan. Nggak kebayang sih Mas, jam 2 pagi, terus pengen buang air kecil, kamar mandi, terus nggak bisa tidur, biasanya orang pegang HP. Lihat TikTok, Twitter, ini pegang pisau. Nanti kalau ada setan lewat gimana Mas? Ada setan, senyumin aja Mas. Nggak pernah diledekin gini. Ya awalnya dia bingung. Oh gitu. Tapi ya akhirnya ya lah laki gua ya udahlah. Yang penting dia happy, yang penting dia happy. Terus kalau udah itu tuh gimana kan suaranya? Nah kan suaranya srek. Lah orang kalau nggak tahu dipikirnya apa ini ada setan lewat. Nah, itu makanya setan lewatnya Mas Chef. Biarin aja. Aduh, jadi Mas Chef ini saya pernah lihat dia asah pisau dan bener kertas itu bisa sampai nggak perlu dipegang, ini bisa kebelah. Gitu ya? Iya. Nah, materialnya itu yang paling ekstrim kertas. Kalau mungkin ada yang ekstrim lain mungkin yang pernah untuk ngetes tuh, apa kira-kira? Rambut sih. Rambut bisa diserut-serut. Gini? Enggak gimana? dipegang. Rambut selembar, kita serut-serut gini aja. Oh. Ada sih fotonya di HP, ntar aku tunjukin. Oh ya, nanti bisa dilihat di sini waktu foto rambut dibelah. Ngeri saya Mas.
Saya kalau pegang pisau tuh pengen mending enggak gitu deh. Mendingan pegang pisau, terus megang bawang, terus masak, potong-potong, bikin nasi goreng. Iya, Enak deh, bisa, Mas. enak, iya. Berat. Dunia chef tuh memang seni sih. Jadi memang kalau nggak manis, kasinen, ya pedes, ya hambar gitu ya. Ya, Eh, ada ciri khas makanan taste dari Mas chef. Saya suka pedes. Saya lebih kalau masakan saya pasti manis semua. Karena ternyata Mas chef ini kan dengar-dengar semua makanan dikasih kecap nih. Apapun Indomie kasih kecap juga. Indomie kasih kecap. Kasih telur. Kasih kecap. Sayur Oke. asam nggak kasih kecap. Kasih kecap. Luar biasa. Ini kalau orang Italia ini pelanggaran nih kalau ngomong apa namanya. Jangan sampai aku Pasta. makan pasta di kasa terus tak kasih kecap. Dibunuh aku sama Chef Robert. Pelanggaran kartu kuning namanya. Kartu merah lagi. Kenapa? Ya nggak tahu. Kecap itu sesuatu yang menyenangkan, Mas. Karena ada manisnya, terus ada asinnya, ada gurihnya. Kayaknya tuh kalau udah ketemu kecap itu kompleks di mulut. Tapi buat aku ya, buat orang lain nggak tahu. Coba kalau misalnya tadi apa namanya kepiting apa tadi? Kepiting soka sambal mata dikasih kecap. Kepiting, soka, sambal mata. Terus saya kasih kecap. Banyak. Marah nggak? Ya marah sih enggak, Mas. Mungkin itu seleranya, Mas. Tapi ya jeblok rasanya. Jamin jeblok. Oke, Chef. Komentar, Chef. Komentar kecap. Terutama bagian sayur asam dikecapi ya. Aku bisa dikutuk satu Indonesia. Awal mulanya gimana? Dari kecil masa lalu atau gimana? Atau malah SMP pas lagi kuliah mungkin atau gimana? Aneh sih. Nggak ingat mulainya kapan, tapi ya emang kebiasaan aja. Ya bisa dibilang kebiasaan buruk ya sebenarnya. Karena belum dicicipin udah ditambah tambahan. Oh, iya. Biasanya kan kayak kalau kita makan apa gitu, misalnya makan sop kurang asin, baru kita tambahin garam. Tapi kan ada juga orang yang datang makanannya belum apa-apa langsung ditambah garam. Yes. Karena dia selalu ngerasa pasti kurang asin. Padahal belum tentu. Nah ini nambahin kecap pun menurut aku sebenarnya kebiasaan buruk aja sih. Jadi bisa disimpulin kalau Mas Chef ini nggak punya comfort food. Betul? Ya, yang penting ketemu kecap, comfort Nggak, foodnya. kan comfort foodnya nggak ada. Jadi mau apapun ada burger, ya kena kecap. Ya jangan. Oh, jangan. Jangan. Apa dong berarti comfort kalau Comfort foodku nasi goreng. Oh, oke. Aku bisa sehari 3 kali makan nasi goreng. Pagi, siang, sore, malam makan nasi goreng, gas. Buatannya siapa? Siapa aja. Paling suka? Paling suka buatan istri lah. Wah, yang bener. Iya dong. Yang bener. Yang beli, yang beli. Karena kalau dia bikin nasi goreng justru nggak pakai kecap. Kalau bikinin buat aku. Oh, terus nanti ada kesempatan untuk ngasih kecap. Nah. Ya. Ya, make sense. Gini, biar Nah, kalau di apa, Semarang nih aku suka nasi goreng babat. Cuma yang apa ya, yang di Carmen. Itu kecapnya banyak tuh. Carmen itu yang di mana? Yang di Kota Lama. Kota Lama, Bero. Belum pernah. Aku yang seneng yang di apa? Gang Pinggir ya. Oh, Gang Pinggir. kenapa? Sama, kecapnya banyak. Jadi bisa pesan pedas manis. Iya. Untuk kecap Bango di sini yang memang berniat untuk mempunyai endorse, boleh. Ini ada Mas Chef di sini, jelas dari kecil sampai sekarang selalu pakai kecap. Hidup kecap. Hidup kecap luar biasa, comfort foodnya macam-macam tapi kecap. Oke, kalau di pertanyaan ini makanan tadi udah ya, maksudnya makanan atau yang chef agung banget, yang selain apa ya, genrenya tadi Indonesia udah. Nah, Indonesianya tuh Indonesia yang apa nih? Berkuah atau yang justru oily atau yang penting bumbu-bumbunya? Yang itu kerasa bisa ini gue banget nih.
bukan masalah simple, tapi tentang ingredients-nya. Ini benar-benar nih aku dapat ini dari Maluku, aku dapat ini dari ini, dan benar-benar ini kayak satu ramuan rahasia gitu. Di setiap kali masaknya, apa kira-kira? Yang creation aku sendiri Iya. atau kalau yang creation aku sendiri justru di sate lilit. Sate lilit. Oh, Karena baru nih. sate lilit ayam. Karena aku nyobain sate lilit di sana sini di beberapa tempat kurang cocok. Akhirnya aku coba bikin standar sendiri. Dan alhamdulillah pas kita launching di restoran, itu komennya bagus semua dari sate lilit itu. Aku udah pakai resipi itu ada di 4 restoran. 3 di hotel di Bali, 1 di Semarang. Ya. Komennya bagus semua. Gini, memperlakukan resepi itu kadang kayak banyak chef yang ini kayak sakral gitu ya. Oh ini harus ini nih, harus ini. Nah, Chef Agung sampai ke sana juga. Untuk beberapa hal, ya kayak misalnya garam. Jangan sampai garam ganti-ganti merek. Sampai Karena kecap. kalau Garam ya sekarang ya. kalau garam ganti merek itu kita harus adjusting. Kalau kecap lari manisnya itu nggak terlalu jauh, jadi masih oke. Tapi kalau garam itu biasanya lari asinnya, terus aftertaste-nya tuh lumayan signifikan. Jadi malas aja kalau nggak harus adjust terus. Walaupun memang setiap kita selesai masak harus cicip ya. Kalau boleh tahu apa? Ada merek apa yang khusus mungkin untuk Merek spesifik, kapal, garam cap kapal. oh ya, Heeh. di setiap masakan Iya. itu harus kayak jadi key-nya di situ. Heeh. Kunci di situ itu kayak ini wajib Iya. banget harus ada ini. Kalau orang lain kan mungkin pakai kecap kudu bango. Kalau di Semarang kecap kudu lele. Nah, kalau aku garam kalau bisa kapal. Sebisa mungkin cap kapal. Ya, ini jarang banget teman-teman chef punya kuncian di garam. Mereknya kapal lagi. Apa jangan-jangan karena dia suka cita-cita pengen di kapal karena biar bisa dapat duit nggak ya. Keliling dunia tapi dapat duit. Gitu ya. Jangan-jangan itu juga. Enggak juga sih. Kenapa? Lewat apa namanya? Lewat apa sih perjalanan mencicipi garam itu berapa kali sampai akhirnya ke satu merek ini? Biasa kita kan kalau kita biasa nyobain garam itu kalau aku masak di rumah itu kan pertama dari garam merek Sasa, terus garam merek kapal, terus Dolphin, terus apalah itu. Ketemunya emang kayaknya yang paling pas itu di kapal. Terus coba tak bawa ke tempat kerja. Di kapal. Enggak, di hotel. Pas di hotel. Dan itu ternyata emang lebih enak. Akhirnya ya, terus kalau bisa garam cap kapal. Sebisa mungkin cap kapal. Oke. Next, setelah ini kita bikin konten tes rasa garam. Ya, jadi kita kumpulin 10 garam, kita cek dia benar-benar tahu nggak nih rasa garam. Setuju? Kalau setuju, komen ya. Next. Dengan Chef Agung. Cek garam. Tes. Oke. Oke. Nah, Chef. Pernah nggak punya momen kepepet di dapur? Wah, nggak ada apa nih, pakai ini aja deh. Atau apapun. Momen kepepet di dapur. Rata-rata ono terus, Mas. Nggak pernah kepepet ya? Tiba-tiba malah justru ternyata harusnya pakai cabai yang gini, tapi adanya cabai setan, masuk malah justru jadi... Oh, ada. Oh, ada? Gimana tuh? Ya, jadi waktu itu kepepetnya sebenarnya ke equipment sih. Oh, Jadi waktu kerja di Belanda, kita harus bikin saus dalam jumlah banyak. Nah, itu kan kita pakai Robocop untuk mempermudah pekerjaan. Nah, lagi pas proses, tiba-tiba mata blendernya tuh rusak. oke. Kroak. Wah, Chefku ngoceh-ngoceh kan. pakai bahasa?
pakai bahasa Belanda. Oke, boleh diceritain ke. Nah itu ngoceh-ngoceh, dia ngoceh-ngoceh pakai bahasa Belanda. Pokoknya intinya, gua nggak mau tahu ini saus harus beres. Lu mau cop pakai tangan, lu mau gimana, ini sebelum jam 6 sore udah harus beres. Oke. Kalau ngecop pakai tangan lumayan. Akhirnya ingat, teman kan kerja di restoran seberang. Lari ke seberang, pinjam mata blender dulu. Moment of kepepet, jadi kreatif. Oke. Kreatif minjem. Iya. Ada fee-nya nggak itu pinjam tuh? Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di sini kan biasanya ada pinjam CV itu kan ada. Nggak ada di sana. Kalau itu nggak ada. Karena cuma mata blender aja, jadi aman-aman. Oke. Ya. Jadi kita harus kreatif selalu, terus selalu apa ya? Udah kenal dulu pasti ya. Di Oh, udah pasti kenal. orang Belanda juga. Gitu. Oke. Itu di tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama. Oh bagus, jadi lebih berani gitu ya. Jadi lebih berat. Jadi lebih terasa pisaunya. Oke. Gini saya, next ya. Lebih susah mana nih, menjaga quality restoran ala bintang 5 atau bikin makanan yang benar-benar kerasa homey? Jaga quality atau bikin makanan yang berasa homey. Yes. Kalau buat aku lebih susah bikin makanan yang berasa homey, yang setiap iya. orang bisa nerima. Oh, alasannya tadi? Karena basically selera orang kan berbeda-beda. Nah, untuk nemuin garis tengah di mana semua orang bisa suka, itu susah. Jaga kualitas bukan berarti nggak mudah juga, itu juga susah. Cuma creating something yang semua orang bisa suka, itu jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Iya. Lagian juga ini ya juga ada fenomena seperti ini sih. Maksudnya banyak chef itu yang dengan ini menurut pribadi saya sendiri. Maksudnya kalau kenapa chef itu nggak buka aja misalnya di rumah dengan creationnya yang pasti banyak ya. Kenapa nggak buka di rumah? Saya jarang ketemuin itu. Tapi malah justru banyak pedagang kaki lima di luar yang malah justru dengan ala kadarnya, tapi malah justru mereka yang bisa menjadi standar makanan untuk masyarakat umum. Menurut pandangan chef gimana? Iki repot iki. Iya. Iki bari iki akeh sing komen aku diserang iki. Banyak juga sebenarnya chef-chef kita yang punya usaha sendiri di rumah. Cuma memang nggak mudah punya usaha sendiri saat kita juga harus berkarya sebagai karyawan di tempat lain. Karena nanti konsistensinya segala macam itu jadi malah nggak kejaga. Makanya berbeda dengan yang kaki lima itu, mereka kan benar-benar ngejalanin itu terus, nggak ada kerjaan yang lain. Jadi akhirnya mereka bisa konsisten, bisa fokus. Nah, itulah yang bisa akhirnya bikin produk mereka terus diingat sama orang. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, di kondisi yang sekarang ini katanya lagi resesi dan lain-lain, terus misalnya saya tuh pengen lihat chef-chef itu turun ke area yang sangat homey tadi, jadi akhirnya strata atau level taste kita itu bisa variatif gitu ya, buka di rumah, terus dengan ala kadarnya buka di rumah dengan tanpa memedulikan tanda kutip idealisme misalnya. Akhirnya chef Agung akhirnya buka sendiri di rumah kepiting bla bla tadi lupa itu di rumah misalnya. Terus nanti ada chef lain buka khusus burger karena dia khusus genrenya di sana. Saya pengen lihat ada keresahan, dan saya pengen teman-teman juga nggak cuma nasi goreng itu aja, pecel lele itu aja, tapi juga ada variatif. Saya mungkin ada di area situ, ada keresahan itu juga sih saya.
Ya bukan hal yang nggak mungkin sih Mas, Ya. bukan hal yang nggak mungkin banget. Cuma ya seperti yang aku bilang tadi, untuk kalau dia masih di dua tempat itu agak susah ngejaga fokusnya. Unless dia sudah memutuskan mundur dari statusnya sebagai karyawan, dia buka sendiri, dia akan lebih mudah untuk mengontrol semuanya. Karena di situ pun dia mau mempertahankan ego dia pun masih bisa, karena totally dia yang kontrol. Tapi kalau masih dua, antara buka di rumah dan dia sebagai status karyawan, itu agak berat memang. Ada contoh mungkin dari Ada temannya Mas? contoh, ada kayak misalnya ada chef Mills di Jogja. Dia akhirnya mundur dari dunia perhotelan. Dia running sendiri. Masakannya masakan Indonesia, tapi dengan tampilan yang baru, yang lebih modern. Dan itu emang enak banget. Iya. Menyenangkan makan di sana. Iya. Jadi kan kayak Jadi dia bisa fokus di industrinya dia. syaratnya cuma itu berarti ya, hanya harus fokus gitu aja ya. Ya lebih ke fokus. Kalau Kalau bisa. nggak fokus agak susah mempertahankan kualitasnya ntar. Ya. Ya mungkin bisa dicatat nih, kerinduan kami-kami ini masyarakat yang lidahnya ini pengen ada naik, ada turun, tervalidasi ini bikinan chef gitu. Karena sering dengar buka kaki lima gitu, oh, ini bekas, ini nih chef dari ini nih. Berbondong-bondong kita ke sana. Nah, itu akhirnya kita puas, harganya juga ya bisa cukup bersahabat dengan kantong kita, juga rasanya apalagi gitu kan. Nah, itu mungkin bisa di keresahan kami-kami ini. Tapi tadi kata kuncinya bekas chef di mana gitu kan. Yes, betul. Nah, berarti kan dia udah fokus, Mas. Iya. Iya. Nah, kuncinya sebenarnya di fokus. Kalau dia bisa fokus ke usaha itu, Iya. bakal bagus. Ngomong fokus berarti ngomong ini juga dong, apa income. Iya, memang. Gimana sih Dan- income di dunia ini? Maksudnya? Salary dan lain-lain. Bagus nggak sih sebenarnya? Apakah teman-teman dari Gen Z ini bisa membuat apa ya, chef itu jadi kayak cita-cita atau diraih gitu? Gimana tentang prospeknya ke depan? Salary sih bagus ya, Mas. Tapi tergantung posisi juga. Siap. Kalau kita masih starting ya, masih awal, ya biasalah main di UMR, dapatnya di UMR, plus cuma biasanya karena kita banyak berkaryanya di hotel kan ada service charge yang untuk plus poinnya. Tapi nanti lambat laun, seiring pengalaman dan seiring posisi, not bad lah Mas. Gitu ya. Menyenangkan. Berarti kalau untuk yang muda-muda ini, terutamanya tentang apa ya, ke grit. Grit itu kegigihan. Teman-teman dari yang generasi yang Gen Z ini untuk berkarir di apa namanya di dunia dapur masih cukup ini ya, terbuka luas ya. Cukup terbuka luas. Dan kalau yang memang baru mulai, kalau menurut aku sih, kalau bisa jalan ke luar negeri dulu, kerja ke luar negeri, pelajarin gimana sih kerja sama foreigner, terus sistem kerja yang jauh lebih bagus. Jadi saat pulang ke Indonesia tuh basicnya udah lebih matang. Itu hanya berlaku untuk orang yang dibimbing. Dibimbing untuk tahu jalan itu. Dan ada fenomena di setelah pandemi, utamanya banyak orang yang ya di YouTube akhirnya jadi chef dadaan gitu ya. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang tidak sempat menerima bimbingan karir untuk menjadi itu? Ya, kita harus keluar negeri dulu. Bagaimana mencarinya? Mencari kesempatan ya? Atau mencari... Ya, mencari bimbingan itu, mencari panduan. Sekarang ada AI, sekarang ada YouTube, sekarang ada semua serba instan gitu. Bagaimana apa ya, Chef Agung ini meneruskan legacy ke generasi-generasi selanjutnya? Kira-kira seperti itu.
bahwa dunia chef ini atau permasakan atau dapur ini masih cukup layak untuk diperjuangkan dan dengan cara yang benar ini masih bisa bisa merespon zaman, kira-kira seperti itu. Ya paling apa ya? Eh, harus mencari tempat kerja yang benar, yang chefnya benar. Jadi di sana chef juga bukan cuma sekedar chef, tapi juga lebih ke mentor akhirnya. Dia yang akan coaching anak timnya untuk step forward, untuk move forward. Dan bukan orang yang takut, ini kalau aku ajarin dia akan lebih pintar daripada aku. Justru ada kebanggaan buat aku kalau orang yang pernah aku bimbing itu bisa jauh lebih maju daripada aku. Jadi memang kita harus terus encourage untuk anak-anak yang lebih junior daripada kita untuk move forward, maju terus, belajar terus gitu. Iya. Udah masak-masaknya jaga kualitasnya susah, bimbing anak-anak muda ini yang luar biasa. Capek nggak? Capek tapi happy. Capek tapi happy. Iya. Asal bukan setelah capek akhirnya ketemu kecap jadi happy, nggak kayak gitu. Sedikit bisa jadi. Karena tantangan zaman ini anak-anak muda memang dipermudah oleh teknologi, termasuk saya, termasuk chef juga. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemudahan ini membuat kita dipercepat gitu ya untuk tahu segala informasi dan lain-lain. Tapi kadang yang kita lupa adalah bahwa urusan tumbuh jiwa dan bagaimana kita melihat situasi, problem solving itu dibentuk oleh pengalaman nyata. Kira-kira seperti itu mungkin. Betul. Sebelum sesi ini berakhir, mungkin ada satu masukan untuk audiens tentang apapun. Tentang apapun. Ya. Kalau lihat mana nih? Kalau mau sukses, jangan takut untuk belajar, jangan gampang sakit hati, jangan gampang bete kalau dimarahin, karena sebenarnya itu salah satu jalan kita menuju sukses. Itu aja. Terima kasih Mas Chef Agung Sama-sama, Suryandita Mas Charles. sudah ada di Casa Roberto First Day Corner Talk. Kita akan akhiri sesi ini dengan saya akan memfoto Mas Agung dan akan saya pasang di Casa Roberto. Thank you.